Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat dimanapun saja berada, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga pengawas dimanapun saja berada juga, lebih khusus lagi kepada para Bapak Ibu guru hebat peserta webinar Kelor Cesok IGI Sulawesi Tengah edisi ke-52 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 yang lalu. Nah, terkhusus lagi mereka yang bertanya dan pertanyaannya saya jawab pada bagian ketiga ini. Baiklah, kali ini kita jumpa lagi melalui channel Daliana Berbagi ini untuk kami sampaikan jawaban atas pertanyaan ketiga terkait dengan bukti fisik, kemudian besaran angka kredit, serta bagaimana kalau pakai laporan ya bagaimana format laporannya terkait dengan antologi puisi, cerpen, tergam, dan lainnya. Meskipun pada saat itu, pada saat selesai webinar sudah kami jawab, namun jawaban mungkin dianggap terlalu singkat, maka akan saya jawab kali ini lebih panjang lebar. Kalau kemarin tidak disertai dengan alasan lengkap, nah kali ini akan saya jawab dengan alasan atau dalil selengkap-lengkapnya. Mudah-mudahan menjadikan lebih puas bagi penanya dan menjadi lebih jelas bagi Bapak Ibu yang tidak bertanya, tidak jadi masalah. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya langsung share screen sesuai dengan materi jawaban yang telah kami siapkan. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah jawaban pertanyaan yang ketiga. Nah, itu terkait dengan bukti fisik karya seni, khususnya tentang antologi puisi, cerpen, tergam, dan lainnya. Pertanyaannya adalah bahwa menurut penanya dituliskan bahwa salah satu karya inovatif yaitu menciptakan karya seni seperti kumpulan puisi. Tadi saya baca buku 5, salah satu alasan penolakannya yaitu tidak adanya laporan proses penciptaan karya seni. Apakah ketika membuat kumpulan puisi harus ada laporan proses pembuatannya? Jika ada, seperti apa laporannya? Kemudian yang kedua masih terkait dengan itu, untuk karya seni, misal berupa antologi, apakah boleh Pak? Misalnya antologi puisi, antologi cerpen, dan antologi yang lain. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu yang telah bertanya. Berikut adalah jawaban pertanyaan tersebut. 2 pertanyaan mungkin saya jawab sekaligus. Ini ya. Jadi karena 2 pertanyaan tersebut terkait dengan karya seni, maka sebelum saya menjawab, ada baiknya saya paparkan terlebih dulu berbagai ketentuan karya seni yang tercantum di buku 4, terutama edisi revisi tahun 2019. Meskipun sebenarnya ini di YouTube saya juga sudah saya kupas panjang lebar ini, tapi tidak apa-apa, saya ulang lagi. Mudah-mudahan bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, ini Bapak Ibu tentang karya inovatif yang kedua, yaitu tentang menciptakan karya seni. Bahwa menciptakan karya seni itu pengertiannya adalah menemukan atau menciptakan karya seni. Itu adalah proses perefleksian nilai-nilai
dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental dan edukatif bagi spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan, baik secara individual maupun secara kolektif. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa karya seni ini bisa dibuat oleh guru apapun. Tidak harus guru seni. Artinya kalau Bapak Ibu guru mapel apapun menemukan karya seni ini, maka bisa dinilai angka kreditnya. Tidak seperti alat peraga. Kalau alat peraga, alat pelajaran, alat praktek itu harus sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Tapi kalau karya seni, apapun itu bentuknya, itu bisa dibuat oleh semua guru dan bisa diakui angka kreditnya tidak tergantung mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Baik guru kelas, guru mapel maupun guru BK. Karena jiwa seni itu bisa dimiliki oleh siapapun. Guru matematika bisa punya jiwa seni. Nah, jenisnya apa saja? Yaitu seni sastra. Termasuk seni sastra ini adalah novel, cerpen, puisi, naskah drama, naskah teater, naskah film. Kemudian yang kedua seni rupa, berupa kriya logam, kriya kayu, kriya keramik, atau bisa berupa lukisan, patung, atau ukiran. Yang ketiga bisa berupa desain komunikasi visual, seperti sampul buku, poster, brosur, fotografi, animasi, film, company profile. Jadi Bapak Ibu, kalau membuat desain komunikasi visual berupa sampul buku, poster, brosur, fotografi, animasi, film, company profile, itu bisa diakui angka kreditnya. Kemudian yang keempat ada seni musik atau seni suara. Itu bisa berupa lagu atau aransemen musik. Bisa juga seni busana, bisa berupa baju, celana, atau rok. Dan yang keenam, seni pertunjukan. Bisa teater, bisa drama, tari, sendera tari, ensemble musik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat karya seni ini bentuknya, Bapak Ibu guru mapel apapun, termasuk guru BK, bisa diakui angka kreditnya. Dan angka kreditnya tidak main-main. Kalau kompleks 4, kalau sederhana 2. Kalau alat peraga, alat pelajaran, alat praktek kan 21. Tapi kalau karya seni ini 4. Kalau kompleks, kalau sederhana 2. Lah bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya itu bisa digolongkan menjadi 3. Ada yang tidak perlu laporan, tapi disertakan langsung. Itu apa saja ini seni sastra yang terdiri dari novel, kumpulan cerpen, termasuk kumpulan puisi atau antologi, termasuk di dalamnya adalah antologi, kumpulan puisi, naskah drama, teater atau film. Jadi kalau Bapak Ibu membuat karya seni kelompok yang pertama ini tentang seni sastra ini, maka Bapak Ibu tidak perlu membuat laporannya, tapi langsung disertakan bukunya. Kalau ditulis di majalah ya clippingnya atau di koran, clipping majalah atau clipping korannya. Asli, ya. Nggak boleh fotokopi. Nanti kita lihat. Ya. Yang kedua, yang dapat disertakan langsung, jadi barangnya disertakan langsung, diajukan ke tim penilai angka kredit, disertai menulis laporan penciptaan. Apa saja itu? Seni rupa, seperti benda-benda souvenir, film animasi cerita,
bisa seni desain grafis seperti sampul buku, poster, brosur, fotografi. Kemudian seni musik, rekaman. Nah, kalau ini bendanya diserahkan ke tim penilai dan disertai laporan penciptaan. Tapi kalau yang kelompok seni sastra tidak perlu penulis dituliskan laporan penciptaan, tapi langsung bendanya. Kemudian ya kelompok yang ketiga yang tidak bisa disertakan langsung karena besar misalnya. Maka harus menulis laporan penciptaannya. Jadi apa yang diserahkan? Mungkin foto. Foto bendanya yang dibuat disertai dengan laporannya. Nah, di situ apa? Seni rupa seperti lukisan patung, ukiran keramik, ukuran besar, termasuk di dalamnya adalah baliho. Nah, kalau lukisan yang besar baliho harus diserahkan ke tim penilai kan memenuhi tempat, maka cukup fotonya, foto bendanya disertai laporan penciptaannya, termasuk busana. Nah, jadi busana seperti baju, celana, rok itu tidak usah baju celana roknya diserahkan ke tim penilai, tapi cukup fotonya saja disertai laporannya. Kemudian seni pertunjukan seperti teater, tari, sendera tari, ensemble musik itu tidak perlu orang-orang di teater dibawa ke situ, cukup fotonya atau mungkin filmnya atau videonya. Nah, itu jelas ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya dari sini sudah terjawab tadi pertanyaan ke-1. Jadi antologi puisi, kumpulan kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kumpulan naskah drama. Maaf, ini ya terdiri dari buku novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, teater, film, itu tidak perlu menulis laporannya. Tapi naskahnya, bukunya itu saja ya. Atau kalau berupa clipping ya clipping aslinya itu yang diserahkan ke tim penilai, tidak perlu disertai dengan laporan penciptaan. Kiranya jelas ini sudah terjawab atau tidak apa-apa, nanti saya jawab lagi di kesimpulan. Oke ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bukti fisik karya sastra berupa novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama. Itu apa saja ini? Buku asli yang diterbitkan dan harus ber-ISBN oleh penerbit bereditor sastra dan diedarkan di masyarakat. Yang kedua, naskah berbentuk clipping. Kalau bentuknya clipping bukan buku, itu cerpen atau puisi dan surat kabar atau majalah sastra juga harus berupa naskah asli, bukan fotokopi. Nah, kemudian semua karya sastra itu harus dilampiri surat pernyataan keaslian karya dan pengesahan oleh kepala sekolah. Kemudian kalau bukti fisik karya seni rupa berupa souvenir, seni desain grafik, termasuk karya seni musik, karya seni film, itu benda karya seni yang dinilaikan, laporan deskripsi proses kreatif penciptaan, kelengkapan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah, pernyataan kebenaran keaslian dan kepemilikan karya seni, serta pernyataan belum pernah diusulkan untuk mendapatkan angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah atau madrasah. Kemudian juga dilengkapi dengan surat keterangan. Pilih salah satu. Ini kalau berupa ini ya Bapak Ibu karya seni rupa. Souvenir, seni desain grafis, seni musik, karya seni film itu harus disertai salah satu ini. Boleh dipilih. Nah, boleh surat keterangan telah dipamerkan atau dipublikasikan atau diedarkan. Atau kalau tidak yang kedua bisa surat keterangan telah memenangkan
lomba minimal tingkat kabupaten atau kota. Kalau itu tidak, bisa juga yang ketiga, surat keterangan dari pihak yang berwenang, yaitu Dewan Kesenian atau asosiasi seni atau dinas yang relevan, misalnya bisa dinas pendidikan kebudayaan, bisa dinas pendidikan dan kebudayaan, atau mungkin juga bisa dinas pariwisata, misalnya kalau itu terkait dengan wisata. Kemudian bukti fisik karya seni yang bukti fisiknya tidak bisa disertakan. Kalau ini tadi kan yang bisa disertakan ini yang tidak perlu laporan. Jadi berupa apa? Foto-foto karya atau video dalam compact disc atau flash disk. Bisa kemudian B, laporan deskripsi proses kreatif penciptaan. Keterangan identitas pencipta dan pernyataan kebenaran keaslian atau kepemilikan karya seni serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah madrasah. Jadi sama dengan ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini benda asli, ini foto atau video. Kemudian surat keterangan, pilih salah satu sama dengan ini. Bisa surat keterangan telah dipamerkan, dipublikasikan atau diedarkan. Ini boleh dari kepala sekolah ya. Atau kedua, surat keterangan telah memenangkan lomba minimal tingkat kabupaten kota. Syukur-syukur bisa jadi dari panitia lomba, tapi kalau tidak dari kepala sekolah pun cukup. Atau surat keterangan dari pihak yang berwenang, dari Dewan Kesenian atau asosiasi seni, atau dari dinas terkait atau dinas yang relevan. Ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini kategori kriteria karya seni. Jadi kalau buku novel itu kalau 2 judul itu angka kreditnya 4, kalau 1 judul angka kreditnya 2 karena termasuk sederhana. Naskah drama atau film 2 judul 4, 1 judul sederhana 2. Demikian juga buku cerita bergambar itu minimal 1 judul. Kalau 1 judul nilainya 2, kalau 2 judul nilainya 4. Kalau 3 judul ya 4. Makanya kalau punya 3 judul ya 2 saja diajukan, yang 1 judul bisa diajukan berikutnya. Buku kumpulan cerpen itu minimal 10 judul untuk yang kompleks. Kalau hanya 5 judul itu sederhana. Nilainya 2. Buku kumpulan puisi itu kalau 20 judul sederhana itu nilainya 2. Kalau 40 judul itu nilainya 4 termasuk kompleks. Kalau satuan clipping cerpen buatan sendiri, jadi kalau Bapak Ibu membuat clipping cerpen buatan sendiri yang diterbitkan di berbagai media massa, surat kabar atau majalah seni misalnya, itu kalau ada 10 judul itu nilainya 4, kalau 5 judul nilainya 2. Kalau satuan clipping puisi buatan sendiri, jadi kalau cerpen ya, itu 10 judul, 5 judul. Kalau clipping puisi buatan sendiri itu 40 judul kompleks, 20 judul itu sederhana. Kalau jenis karya musik yang kedua, yang B itu jenis karya musik itu kalau lagu yang direkam itu kalau 6 judul itu kompleks nilainya 4, kalau hanya 3 judul itu sederhana nilainya 2. Sedangkan naskah aransemen musik itu kalau 10 judul nilainya 4 kompleks, kalau 5 judul nilainya 2 atau sederhana. Nah, kalau 4 judul, 4 judul belum memenuhi syarat, tidak dinilai. Minimal 5 judul. Oh, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini kriteria kategori atau kriteria untuk karya seni yang jenis C, yaitu desain komunikasi visual atau desain desain komunikasi visual ya. Itu kalau berupa film
cerita, dokumentasi, animasi, sinetron, wayang, company profile, itu kalau durasi waktu 30 menit kompleks nilainya 4, kalau 15 menit 2 atau sederhana. Kalau berupa baliho itu 6 buah kompleks, 3 buah sederhana. Poster, pamflet, brosur itu kalau 20 buah itu kompleks nilainya 4, 10 buah itu nilainya 2. Termasuk brosur bisa jadi Bapak Ibu membuat flyer pada kegiatan-kegiatan itu bisa termasuk di sini. Kemudian kreasi busana, tadi berupa rok, baju, celana, itu kalau 10 jenis itu kompleks 4, 5 jenis sederhana nilainya 2. Seni rupa berupa lukisan itu 6 judul kompleks, 3 judul sederhana. Patung kalau 6, ini ya, patung, ukiran, keramik itu kalau 6 judul itu kompleks nilainya 4, kalau 3 judul sederhana nilainya 2. Nah, kalau seni fotografi itu minimal kalau 20 judul kompleks nilainya 4, 10 judul sederhana nilainya 2. Souvenir kalau 10 judul itu kompleks nilainya 4, kalau 5 judul sederhana nilainya 2. Ini Bapak Ibu, silakan kalau mau foto boleh ya. Ingat ini kalau tadi yang buat puisi itu 40 judul, 20 judul. Kalau cerpen 10 judul, 5 judul. Nah, kalau berjenis yang ke-6 atau F, jenis karya seni pertunjukan. Itu kalau satu judul drama itu 60 menit durasinya itu 4 nih, atau kompleks nilainya 4. Kalau 30 menit sederhana angka kreditnya 2. Kalau teater sama ya, ini semuanya 60 menit itu kompleks, 30 menit itu sederhana nilai angka kreditnya 2. Yaitu untuk satu judul drama, satu judul teater, satu judul musik, satu judul tari atau sendera tari, beberapa judul drama, jadi bisa satu judul, bisa beberapa judul drama, beberapa judul teater, beberapa judul musik, beberapa judul tari atau sendera tari. Jadi bisa satu judul, bisa beberapa judul. Kalau durasinya 60 menit itu kompleks nilainya 4, kalau 30 menit itu sederhana nilainya 2. Nah ini, kemudian format. Nah ini laporannya seperti apa lah? Ini formatnya ada di buku 4. Yang pertama sampul depan berisi judul, nama pencipta, NIP, nama dan logo sekolah. Nama itu artinya nama karya seninya itu apa. Kemudian kata pengantar dari pencipta, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian bagian ke-1 pendahuluan memuat latar belakang ide penciptaan, makna, dan tujuan. Yang kelima, bagian kedua, refleksi proses kreatif penciptaan. Di dalamnya sekurang-kurangnya memuat bahan, alat, ukuran, lama pengerjaan, deskripsi proses kreatif dari penciptaan hingga pasca penciptaan, dikuatkan dengan foto-foto dan atau rekaman audio, suara saja misalnya, atau audio visual, ya suara ya gambar, dan deskripsi kegiatan pameran atau publikasi atau pertunjukan disertai katalog foto-foto dan atau rekaman audio visual. Jelas kiranya ya Bapak Ibu. Nah, bagian ketiga penutup, bagian ke-7 yang ke-7 referensi atau kepustakaan dan lampiran. Laporan portofolio fisik harus dilampiri bukti tertulis sebagai berikut, yaitu biodata ringkas pencipta, surat pernyataan kepala sekolah atau madrasah tentang kebenaran keaslian
kepemilikan dan bukti bahwa karya seni tersebut belum pernah diajukan untuk kenaikan pangkat sebelumnya. Dan yang ketiga, tadi surat keterangan, pilih salah satu, bisa dari surat keterangan telah dipamerkan, atau bukti sertifikat penghargaan memenangkan lomba karya seni, dan sebagainya. Bukti pengakuan rekomendasi dari Dewan Kesenian atau organisasi profesi kesenian yang relevan minimal tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, clipping resensi dari media massa cetak atau elektronik nasional atau provinsi atau kabupaten kota. Ini Bapak Ibu, ada mungkin yang belum jelas. Nah, dari sini baru Bapak kita simpulkan jawaban yang pertama. Dari uraian tadi, nyata bahwa seni sastra yang terdiri dari novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, teater, film, itu termasuk jenis karya seni yang tidak perlu menuliskan laporan penciptaannya. Jadi tidak perlu. Jadi kalau Bapak buat seni, buat puisi, cerpen, kemudian naskah drama, teater, film, itu tidak perlu menyertakan laporan penciptaannya, tapi cukup disertakan buku aslinya atau clipping dari koran, majalah aslinya, tidak boleh fotokopi, dengan jumlah minimal dan syarat atau ketentuan sesuai syarat ketentuan di buku 4 ya tadi itu. Ya, jadi kalau puisi ya harus minimal 20, itu sederhana, nilainya 2. Kalau kumpulan cerpen berapa tadi Bapak Ibu? Cerpen tadi berapa cerpen? Kalau cerpen, nah ini, cerpen itu minimal 10 judul. Komplek kalau 5 judul itu sederhana. Kalau cergam itu 1 judul. Naskah drama 1. Nah ini silakan nanti bisa dilihat. Ya, gitu. Nih, jadi sesuai dengan jumlah minimal tadi langsung. Kalau buku ya bukunya, buku yang diterbitkan oleh penerbit ber-ISBN. Atau clipping kumpulan dari berbagai media massa yang telah menerbitkan karya Ibu, Bapak, ya itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya. Maaf, kok ke satu lagi. Ini yang kedua. Jawaban pertanyaan yang kedua. Jawaban pertanyaan yang kedua, untuk karya seni misal berupa antologi atau kumpulan dari beberapa penulis, maksudnya kalau antologi di situ, misalnya antologi puisi, antologi cerpen, antologi yang lain, boleh, bisa termasuk karya inovatif, karya seni, sepanjang jumlah minimalnya terpenuhi sebagaimana syarat yang ditentukan di buku 4. Seperti tadi kalau Bapak Ibu membuat buku antologi puisi beserta beberapa guru atau beberapa siswa, lihat berapa jumlahnya. Kalau jumlahnya ada minimal 20 di buku Bapak Ibu, tapi tidak sampai 40, ya bisa diakui sebagai kumpulan puisi sederhana, nilainya 2. Tapi kalau puisi Bapak Ibu di buku itu dikarang atau dibuat oleh beberapa teman atau teman-teman guru atau dengan siswa, punya Bapak Ibu cuma 15 atau cuma 19, ya tidak diakui. Karena kurang dari syarat yang ditentukan. Kalau di situ ada 50 atau 40, maka bisa termasuk kompleks. Jadi ditandai yang karangan Ibu itu yang mana, ditandai, hitung berapa banyaknya di dalam buku antologi puisi itu. Nah, kemudian cukup bukunya itu dikirim bukti aslinya dengan dilampiri
salah satu tadi dari di antara tiga tadi. Bisa surat keterangan menang lomba, bisa surat keterangan kepala sekolah itu dinyatakan bisa apa misalnya beredar di masyarakat misalnya ya, tadi, atau dari organisasi seni yang relevan atau dinas yang relevan. Tidak perlu dituliskan laporan penciptaannya. Ini ada yang belakangan Bapak Ibu, pertanyaan apa ini? Adakah ini pertanyaan baru muncul? Adakah draft atau contoh laporan portofolio karya seni ini seperti yang buku pedoman guru dan laporan pembuatan alat peraga, alat pelajaran, alat praktek seperti yang saya buat draftnya itu? Nah, ini saya jawab kalau ada Bapak Ibu yang bertanya seperti itu. Nah, silakan kita tunggu saja webinar Kelor Skok, Kelor Cesok, Igi Sulteng edisi selanjutnya. Jika dirasa itu memang perlu dan saya sehat serta dipercaya sebagai narasumbernya lagi, ya insya Allah akan saya siapkan seperti apa format atau draft laporan penciptaan karya seni itu. Ya, misalnya karya seni patung misalnya atau sendera tari atau lagu, aransemen lagu misalnya, itu seperti apa nanti. Insya Allah nanti akan saya persiapkan kalau memang itu diperlukan. Kalau tidak ya enggak, capek-capek nanti enggak dipakai. Ya Mas Pak Ludi ya, Bu Endah ya. Nih, jadi kalau memang diperlukan ya nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Gimana nanti Bu Endah, Pak Ludi dan kawan-kawan. Nah, kiranya itu Bapak Ibu dan sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada, pertanyaan terkait dengan bukti fisik karya seni. Jadi kalau Bapak Ibu, guru apapun tadi saya sampaikan, membuat karya seni, bentuknya sebagaimana tadi sudah saya sebut satu persatu, itu bisa diakui, bisa mendapatkan angka kredit. Tidak tergantung, tidak mesti Bapak Ibu itu guru seni. Guru BK membuat kumpulan puisi bisa diakui. Seperti pertanyaan tadi, dan membuat puisi, kemudian naskah cerpen, naskah cergam, itu tidak perlu melampirkan laporan penciptaannya, cukup buku aslinya atau clipping aslinya. Tentu dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan. Nah, pertanyaan kedua, antologi puisi, antologi cerpen, tadi bisa termasuk diakui angka kreditnya sebagai karya seni sepanjang jumlahnya memenuhi syarat minimal. Kalau misalnya antologi puisi ya minimal 20 di buku itu yang Bapak Ibu buat. Kalau kurang dari itu ya tidak dinilai angka kreditnya. Kalau ada 40 malah termasuk kompleks. Nah, demikian mudah-mudahan jawaban ini jelas, menjadi tambah jelas bagi yang bertanya maupun bagi Bapak Ibu sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada yang tidak bertanya. Kalau ada hal yang kurang atau bahkan mungkin salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih.